Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Hari ini hadir semua atau tidak? Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? Satu. Oke, atas nama siapa? Muhammad Ayub. Oke. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan temannya, semoga minggu depan supaya bisa masuk ya. Ya, supaya bisa sama-sama belajar kembali. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, silakan ketua-ketuanya dipimpin temannya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Oke anak-anakku sekalian. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, nah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Puncak. Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Nah, coba silakan. Nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kedua semuanya. Alhamdulillah, pelajaran kita yang minggu lalu masih diingat ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini tentang nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita pelajari minggu lalu ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu. Nah, itu semua kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, tentunya itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Nah, sebagai umat Islam pun kita mempunyai kewajiban yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada tahu apa kira-kira yang menjadi kewajiban kita? Nah, kewajiban sebagai seorang Muslim. Sholat. Sholat. Nah, apa lagi? Mengaji. Berpuasa apa lagi? Zakat. Nah, zikir. Apa lagi? Nah, doa. Nah, itulah semua menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, itu hal
profil Pancasila yang hari ini kita mau capai adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, berharap, kritis dan kreatif. Nah, nanti kita lihat bagaimana kreatifnya anak-anak sekalian. Ya, karena kita akan kerja kelompok nanti, dilihat nanti bagaimana kreativitasnya. Nah, silakan berkreativitas nanti. Oke? Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, kita supaya tambah semangat ya. Nah, ada yang tahu bikin tepuk? Yang tepuk 1, tepuk 2. Nah, oke, Bapak kasih contoh dulu ya. Nah, diperhatikan nanti kita ikuti. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke? Oke, sekarang ikuti sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Kalau begitu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bagaimana? Tepuk semangat. Hah? Nah, tepuk semangat. Oke, sekalian sudah semangat ya? Hah? Sudah semangat? Semangat. Masa? Semangat pagi. Baik, anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat dan zikir. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ingin tercapai, ya. Jadi nanti kita akan kerja kelompok. Kita berharap nanti di pembelajaran hari ini kita anak-anak sekalian bisa kerjasama di dalam kelompok, kemudian membuat sebuah produk. Nah, produknya adalah quotes. Jadi nanti berharap hasilnya adalah sama-sama kita bisa kerja kelompok, kemudian membuat quotes tentang sholat dan zikir. Ya, jadi itu yang kita capai hari ini. Dan anak-anak sekalian nanti bisa membuat quotes ya dari tentang materinya tentang sholat dan zikir. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu sholat? Nah, coba sini. Apa itu sholat? Doa. Sholat itu sama dengan Doa. doa. Kalau zikir ada yang tahu? Apa zikir? Mengingat. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi tadi temannya sudah bilang sholat itu adalah sama dengan kita berdoa. Kalau berzikir berarti sama dengan kita mengingat Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, apa yang kita rasakan kira-kira? Kalau sudah melaksanakan sholat, pasti senang. Kemudian apa lagi? Senang. Kemudian semangat lagi. Bahagia. Apa lagi? Jadi setelah ketika kita melaksanakan sholat, maka akan muncul perasaan senang, bahagia, tenang. Jadi ketika banyak masalah, maka sholatlah. Pasti perasaan akan tenang. Ya, jadi kalau banyak masalahnya, langsung saja menghadap Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan memohon ampun. Jadi kalau banyak menganggap bahwa banyak dosanya, kemudian banyak salahnya, kemudian banyak masalahnya, maka ya sholat. Karena kalau kita sholat pasti kita akan merasa senang, kemudian ada rasa plong, ya rasa bahagia. Kemudian bagaimana ketika kita berzikir? Bagaimana kalau kita berzikir? Apa kira-kira kalau kita berzikir? Ya sama ya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, semakin sering kita berzikir mengingat Allah, maka perasaan kita akan
baik. Nah, kan? Tenang. Itu ya. Oke, itu hanya pengantar ya. Jadi anak-anak sekalian, nantinya pembelajaran kita hari ini itu menggunakan metode project basic learning. Nah, atau kita nanti akan membuat proyek produk. Ya, nanti kita akan bagi kelompok, kemudian kita akan membuat quotes. Ya, tahu itu quotes? Tahu apa itu quotes? Nah, kata-kata motivasi. Ya, quotes itu atau kata-kata motivasi nanti kita buat dalam bentuk poster. Nah, kemudian dicari memang kata-katanya, kemudian dibuat dalam bentuk poster. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan menjelaskan nanti quotes yang sudah dibuat. Setiap kelompok akan naik ke depan, kemudian menjelaskan quotes yang sudah dibuat. Nah, jadi setiap kelompok akan nanti naik. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kalau kerja kelompok, nanti Bapak akan jelaskan sedikit dulu materinya tentang sholat dan zikir. Nah, ini hanya materi pengantar. Ya, jadi dijelaskan sedikit supaya kita paham apa itu sholat dan zikir sehingga nanti kita mudah untuk membuat quotesnya. Nah, pertama, apa artinya sholat? Nah, coba Gapur. Apa itu arti sholat? Doa kebaikan. Ya, doa atau kebaikan. Nah, secara bahasa itu adalah sholat itu adalah doa meminta kebaikan. Kalau secara istilah, ya sholat itu apa? Ada yang bisa? Coba. Nah, semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi sholat itu adalah semua perkataan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram? Nah, yang begini. Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Jadi semua perbuatan yang kita mulai dengan takbir, bukan cuma takbir Allahu Akbar. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi takbiratul yang dimaksud dengan takbir ini adalah takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu seperti Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram. Semua perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, salam yang mana di sini yang dimaksud? Hah? Mana? Assalamualaikum. Begitu? Nah, kan salam yang dimaksud adalah ketika kita duduk, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dimaksud itu. Jadi ketika ada orang yang melakukan kegiatan takbirnya Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dengan sholat. Sholat. Ada berapa jumlah sholat wajib? Ada 5. Apa saja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di sini sudah sholat 5 waktu semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Karena sholat itu adalah diamnya agama. Kalau kita tidak sholat maka agamanya kita. Ya. Jadi sebagai umat muslim, maka kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Kalau sudah rutin sholat wajibnya, maka ditambah dengan sholat sunnah. Nah, selanjutnya apa itu zikir? Nah, tadi temannya sudah yang menjawab. Apa itu zikir? Mengingat. Jadi sholat zikir itu adalah mengingat. Nah, itu menurut istilah zikir itu adalah ya mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zikir itu kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesombongan, ya. Nanti kita lanjut kegiatan kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok nanti. Setelah kita bagi kelompok, ya kalian nanti akan menentukan apa yang mau ditulis untuk kursnya, ya. Temanya, materinya tentang sholat dan zikir, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya.
Jadi nanti kalian setiap kelompok misalnya diskusikan apa yang cari memang materinya, ya cari memang course-nya yang mana yang silakan gunakan HP-nya untuk mencari referensi. Setelah itu kemudian ditulis di dalam kertas nanti, ya jadi berbentuk poster. Nah, ya setiap kelompoknya silakan berembuk tentukan tentang course-nya apa yang mau diambil, ya. Kelompok sini misalnya nanti rembuk. Setelah mendapatkan itu, dapatnya apa yang mencatat, maka digambar, maka silakan dilanjutkan digambar. Setelah selesai semua nanti Bapak akan kasih waktu 20 menit. Ya setelah selesai itu, ya setiap kelompok akan naik nanti untuk mempresentasikan atau menjelaskan kursnya. Misalnya di depan kursnya ini, dijelaskan ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Oke, dipaham? Paham? Ayo kurang semangat, coba kita kasih semangat dulu. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Seperti itu. Ya, baik anak-anak sekalian, ini sebagai contoh. Nah, nih proyeknya. Jadi kita jelaskan dulu apa itu course. Course itu adalah kata-kata motivasi, ya. Kata-kata motivasi, nasihat yang bijak, ya. Audio Jungle.
Mukhtar. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sholat itu bukan konten, bukan juga santai, apalagi noten. Sholat harus rutin, juga on time karena mati itu anytime. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Nasihat umat bin Mukhtar kepada kalian masalah sholat. Sesungguhnya urusan yang terpenting bagi kalian adalah sholat. Siapa menjaga sholat, dia menjaga agamanya. Siapa meremehkan sholat, maka dia akan meremehkan perkara lainnya, dan tidak ada bagian Islam dalam diri mereka yang meninggalkan sholat. Umar bin Khattab saat kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhanku serta memujilah aku kepadanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan kerjasama kami. Yaitu adalah jika kau ingin memperbaiki hidup namun bingung harus memulai dari mana, mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggi. Saya ingin mempresentasikan kerjasama kami. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tak sholat? Apakah yang memasuki kamu ke dalam sakar neraka? Maka mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Baik, anak-anak sekalian, jadi itu tadi sudah hasil diskusi dan kita prediksi-nya bagaimana tadi hasil diskusi kelompoknya. Sekarang perhatikan di atas, ini ada tugas kuisnya. Silakan nanti dikerjakan. Bapak akan bagikan linknya ke grup. Jadi silakan digunakan handphonenya untuk mengerjakan soal di kuisis ya. Nah, nanti dibaca oleh soalnya kemudian dijawab. Oke, paham? Baik, siswa-siswiku sekalian. Jadi tadi kita sudah mendengarkan hasil kerja kelompoknya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, hasil kelompoknya alhamdulillah sudah sangat baik ya. Nah, ada beberapa perlu diperbaiki. Kelompok 1 tadi, ini kursnya adalah sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Harus sholat itu harus full time dan juga on time, karena mati itu anytime. Apa maksudnya? Tadi dijelaskan oleh kelompok 1, sholat itu bukan part time. Maksudnya sholat itu bukan hanya setengah waktu, bukan juga sometime atau lain waktu. Apalagi no time, tidak ada waktu untuk sholat. Sholat itu harus full time dan juga on time. On time maksudnya sholat itu harus tepat waktu. Jadi kalau sholat sudah masuk waktunya, maka laksanakan sholat, karena mati itu anytime. Mati itu bisa kapan saja, tidak mengenal waktu. Nah, itu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Kelompok 2 mengutip dari hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tentang sholat. Sesungguhnya urusan yang terpenting bagi kalian adalah sholat. Siapa yang menjaga sholat, dia menjaga agamanya. Siapa yang meremehkan sholat, maka dia akan meremehkan perkara lainnya. Dan tidak ada bagian dalam Islam, tiada bagian Islam dalam diri mereka yang meninggalkan sholat. Artinya apa? Dan siapa yang memelihara atau menjaga sholatnya, sama halnya dia menjaga agamanya. Karena sholat itu merupakan tiang dari agama. Jadi kalau tidak jaga sholatnya berarti tidak menjaga agamanya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jika kau ingin memperbaiki hidup namun bingung harus mulai dari mana, mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Ini sangat dalam maknanya. Jadi orang kalau memperbaiki hidupnya susah, rezekinya susah, kemudian sering banyak masalah, sering dapat cobaan, maka perbaiki sholatnya. Insyaallah kalau perbaiki sholatnya, maka hidupnya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubahnya sendiri. Jadi Wisnu kalau misalnya dia tidak mau berubah, misalnya sekarang nilainya hanya 70 terus, tapi tidak mau belajar, maka akan terus seperti itu nilainya. Tapi karena kalau dia mau belajar terus menerus, maka dia akan bisa merubah nilainya dengan baik. Seperti itu. Karena kepintaran itu merupakan takdir yang bisa dirubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar. Tidak bisa juga dirubah kalau tidak berusaha. Makanya Allah katakan Allah tidak akan berubah nasib satu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Kalian tidak bisa akan berubah menjadi baik kalau bukan kalian sendiri yang mau berusaha. Jadi kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Ini lumayan dia kata-kata ini. Bosnya. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tak sholat? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak sholat? Ini ada lagunya. Ya, Bapak tadi jelaskan sebelumnya. Apa bagaimana lagunya itu? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jadi tidak ada gunanya orang hidup kalau dia tidak sembahyang, sholat. Karena di dunia nanti, di akhirat nanti, yang pertama dihisab adalah amalan sholatnya. Kalau tidak diterima amalan sholatnya, maka ya wassalam. Seluruh amalan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Maka usahakan sholat. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar dari awal, kemudian sampai diskusi kelompok, bikin proyek, kemudian bikin post, ya digambar, ditulis, kemudian kita presentasikan di depan. Nah, dari hasilnya itu, kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah senang? Apa yang paling disenangi pada pembelajaran hari ini? Senang menggambar, berarti banyak yang senang menggambar. Anak-anak sekalian, untuk materi hari ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Ada satu orang yang bisa menyimpulkan. Apa? Coba. Tentang sholat. Apa lagi? Zikir. Fungsi zikir dan sholat. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, kita sudah belajar tentang sholat, apa itu sholat, kemudian zikir, apa itu zikir, dan fungsi sholat dan zikir. Ya. Jadi untuk selanjutnya, dari hasil pekerjaannya tadi ada, alhamdulillah sudah baik. Namun ada beberapa orang yang nilainya yang kurang baik sehingga perlu untuk perbaikan. Yang sudah bagus nanti itu dia cukup mengupload atau
memperlihatkan postnya ke ke upload ke media sosialnya atau diperlihatkan kepada keluarganya, atau bisa juga buat video singkat tentang post tentang sholat dan zikir kemudian diupload ke media sosial. Nah, untuk yang belum sampai nilainya itu silahkan dibuat lagi kosnya, nanti Bapak pandu, kemudian selanjutnya itu akan diupload ke media sosialnya. Setelah itu kemudian bisa diperlihatkan atau diperlihatkan juga ke keluarganya di rumah, saudara-saudaranya di rumah. Oke, sampai sini paham? Ya, masih semangat? Masih. Coba semangat pagi. Pagi. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.